Tawanan Israel yang ditahan di jalur Gaza dilaporkan akan dibebaskan pada 13 Oktober 2025. Informasi tersebut disampaikan oleh Radio Militer Israel Galei Tzahal pada Minggu 12 Oktober 2025. Proses pembebasan akan berlangsung dalam 2 tahap dimulai pukul 8 waktu setempat atau pukul 5. Tahap pertama akan dilakukan di 2 lokasi berbeda, sedangkan tahap kedua di lokasi ketiga dijadwalkan segera menyusul. Dilaporkan AS memiliki keyakinan tinggi bahwa proses tersebut akan segera terlaksana. AS juga tidak akan menempatkan pasukan lapangan di Gaza atau wilayah Palestina yang diduduki. Namun, seorang pejabat AS mengungkapkan kepada The Jerusalem Post bahwa sekira 200 tentara Amerika akan tiba di wilayah pendudukan dalam beberapa hari ke depan. Pasukan tersebut tidak bertugas tempur, melainkan membangun pusat koordinasi kemanusiaan untuk membantu rekonstruksi dan distribusi bantuan di Gaza. Pejabat itu menegaskan bahwa tidak ada pasukan Amerika yang akan memasuki jalur Gaza. Bahkan pesawat pengintai AS disebut hanya akan memantau dari udara untuk memberikan kesadaran situasional terhadap situasi di lapangan. Sebuah pesawat tak berawak milik Israel kembali melanggar wilayah udara Lebanon Selatan pada Minggu 12 Oktober 2025. Drone tersebut dilaporkan melayang di atas sejumlah kota sambil menyiarkan pesan bernada ancaman yang menargetkan warga dan kelompok perlawanan Islam Hizbullah. Satu di antara target dari pesan ancaman itu adalah Insinyur Tariq Mazrani, koordinator komunitas yang aktif memperjuangkan hak-hak warga terdampak agresi Israel. Mazrani diketahui dikenal vokal membela warga yang kehilangan tempat tinggal akibat serangan Israel dan menuntut kompensasi serta rekonstruksi wilayah yang hancur. Menurut laporan Al-Mayadin, ancaman drone muncul menjelang konferensi pers komunitas lokal yang dipimpin Mazrani di wilayah Nabateh. Namun, acara tersebut dibatalkan mendadak tanpa penjelasan resmi. Hal itu diduga kuat karena intimidasi langsung dari drone Israel yang berpatroli di atas wilayah itu. Setelah kejadian tersebut, kelompok sipil tempat Mazrani bernaung mengeluarkan pernyataan yang mengecam tindakan intimidatif Israel. Sebelumnya, Israel juga kerap menargetkan para insinyur serta peralatan konstruksi demi menghambat proses rekonstruksi pasca perang tahun lalu. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertolak ke Mesir pada Minggu 12 Oktober 2025 malam. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memenuhi undangan menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden memutuskan hadir untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara peserta dan melanjutkan upaya diplomasi Indonesia terhadap isu Gaza. Ia menjelaskan undangan kehadiran itu diterima secara mendadak pada Sabtu 11 Oktober 2025. Meski waktunya singkat, Presiden Prabowo disebut tetap memilih untuk datang karena pembahasan dalam KTT dinilai penting bagi masa depan perdamaian Palestina. Menurut Prasetyo, pihak penyelenggara berharap kehadiran Indonesia dapat memperkuat upaya negosiasi yang sedang berlangsung antara berbagai pihak. Ia menambahkan kehadiran Presiden juga menjadi bentuk komitmen Indonesia untuk terus mendukung proses perdamaian di Timur Tengah khususnya di Gaza. Namun, Prasetyo mengaku belum mengetahui secara pasti agenda lengkap Presiden selama di Mesir. Ia menyebut ada kemungkinan KTT diisi dengan diskusi tertutup maupun sesi penandatanganan kesepakatan. Secara khusus beliau mendapatkan undangan, memang juga agak mendadak kalau dari sisi waktu, tetapi bahwa undangan tersebut betul-betul memohon kesediaan kehadiran dari Bapak Presiden Prabowo karena itu bagian dari kelanjutan perundingan yang semoga insya Allah itu bisa membawa perdamaian di Palestina dan terutama di Gaza gitu. Wartawan Palestina Saleh Al-Jafarawi dilaporkan tewas dalam bentrokan di kota Gaza hanya beberapa hari setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas disepakati. Pria berusia 28 tahun itu dikenal luas karena liputannya tentang perang 2 tahun antara Israel dan Gaza. Sumber Palestina menyebut kepada media bahwa Al-Jafarawi ditembak serta dibunuh oleh anggota milisi bersenjata saat meliput bentrokan di lingkungan Sabra, kota Gaza. Badan Sanad Al Jazeera memverifikasi rekaman yang menunjukkan tubuh Al-Jafarawi mengenakan rompi bertuliskan pres di bagian belakang sebuah truk. Ia dilaporkan hilang sejak Minggu 12 Oktober 2025 pagi.
Menurut sumber di Kementerian Dalam Negeri Gaza, bentrokan tersebut melibatkan milisi bersenjata yang diduga berafiliasi dengan pendudukan Israel. Pasukan keamanan disebut telah mengepung kelompok tersebut, namun para milisi menembaki warga yang sedang kembali dari Gaza Selatan ke kota Gaza. Meski gencatan senjata masih berlaku, otoritas di Gaza memperingatkan bahwa situasi keamanan tetap rapuh. Di satu sisi, Al-Jafarawi pernah mengaku hidup dalam ketakutan akibat ancaman dari Israel atas pekerjaannya sebagai jurnalis. Hingga kini, lebih dari 200 pekerja media telah kehilangan nyawa di wilayah konflik tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menilai bahwa kemenangan Israel di Gaza tidak bisa diraih tanpa keberhasilan militer. Yang kembali menyinggung istilah kemenangan mutlak yang telah digaungkannya selama 2 tahun terakhir. Pada hari yang sama, Kepala Staf Militer Israel juga menyatakan bahwa pasukan mereka telah memenangkan pertempuran melawan Hamas di Gaza. Meski demikian, berbagai pihak menilai Israel belum mencapai tujuan perang yang ditetapkan sejak awal. Kemenangan yang diklaim Israel dianggap tidak diperoleh melalui cara militer, melainkan lewat perjanjian gencatan senjata dan proses negosiasi. Sementara itu, malam pembebasan tawanan Israel dari Gaza disambut haru oleh keluarga para korban. Mereka mengaku bahagia namun tetap berhati-hati karena belum semua kerabat berhasil pulang dengan selamat. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan mengunjungi Israel pada Senin 13 Oktober pagi. Trump tiba sekira pukul 9:30 waktu setempat dan akan berpidato di parlemen Israel sebelum melanjutkan perjalanan ke Sharm el-Sheikh, Mesir. Kunjungannya dilakukan untuk menghadiri pertemuan puncak dengan para pemimpin dari lebih 20 negara yang akan membahas krisis Gaza dan prospek perdamaian kawasan.